Selamat pagi Chun People dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yang sedikit banyak bersinggungan dengan tema minggu kemarin, yang masih mengangkat tema-tema tentang lingkup bekerja. Tapi sebelum itu, klik dulu ya tombol subscribe di bawah ini, biar Chun People bisa update terus tentang konten kita di YouTube. Dan tidak lupa kita saksikan dulu yuk weekly recap kegiatan kemarin. Kalau di minggu kemarin kita berbicara tentang membangun super team. Kali ini kita akan membahas satu topik yang dekat dengan Chun People semua, tapi jarang sekali kita bicarakan. Saya yakin hampir semua rekan-rekan sudah cukup lama ya dalam menekuni dunia pekerjaan. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 20 tahun ke atas. Tapi pernah tidak terpikirkan rekan-rekan, kenapa kita harus bangun jam 5 atau 6 pagi? Pusing memikirkan solusi permasalahan, menyiapkan rapat, atau menghandle komplain customer. Pernah tidak terpikirkan, apa sebenarnya yang mendorong kita harus bekerja? Apakah sekedar supaya bisa makan, bisa healing, bisa beli gadget terbaru, atau ada alasan yang lebih dari itu? Pagi ini kita akan ngobrol banyak ya rekan-rekan mengenai topik itu, dan hari ini kita akan ditemani narasumber kita, yaitu Pak Faiz, selaku Chief Operational Officer Chun Group. Selamat pagi Pak Faiz. Selamat pagi buat semuanya. Halo Chun People semuanya, selamat pagi. Buat Chun People yang belum tahu, Pak Faiz ini merupakan Chief Operational Officer di Chun Motor dan telah berpengalaman bekerja secara profesional selama 9 tahun. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada Chun People Pak, awal mula mengawali karir itu apa? Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung ya di Chun Motor, belum mengenal saya, perkenalkan saya Faiz. Saya pertama bergabung di Chun Motor yaitu bulan Maret di tahun 2014. Awalnya saya pegang Chun Motor Caruban, tetapi di Chun Motor Caruban itu hanya sekitar kurang lebih 8 bulan. Habis itu geser ke Chun Motor Ponorogo. Chun Motor Ponorogo itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Lalu di tahun 2019 saya dikasih kepercayaan untuk pegang Chun Group ya, khususnya di divisi penjualan. Terus sampai saat ini di tahun 2023. Wah, menarik sekali ya Pak Faiz. Kemudian apa saja nih tantangan yang dihadapi selama mengawali karirnya? Kalau bicara tantangan ya, setiap kita bekerja tentunya banyak sekali. Yang pertama pasti adaptasi mengenai perubahan. Karena sebelumnya saya itu kan belum pernah pegang yang namanya tim. Tetapi di awal saya sudah bekerja di dunia otomotif itu di tahun 2006. Lah modal itu yang saya punya, yang saya pegang. Ketika pertama kali saya itu pegang di tim Caruban. Lalu bagaimana cara Pak Faiz mengatasi kendala tersebut? Apa yang membuat Pak Faiz bertahan dan terus maju? Oke, dalam bekerja ya tentunya masing-masing dari kita itu punya motif atau tujuan. Nah dari motif atau tujuan tersebut, teman-teman itu bisa menumbuhkan keinginan untuk terus bertahan dan berkembang dalam bekerja. Ibarat nih kita dalam sebuah kendaraan, kita tuh butuh pegangan yang kuat.
Sehingga ketika terjadi guncangan, itu kita tidak langsung terjatuh. Tapi yang perlu teman-teman ketahui atau perlu dipahami, bekerja itu punya banyak sekali sisi positifnya. Tentunya ya, tujuan kita bekerja yang paling umum lah saya bicara, pastinya untuk memperoleh penghasilan yang layak. Tapi selain untuk mencari gaji, ada mana utama dari kita bekerja, yaitu untuk mencari keterampilan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai pekerja kan harus dibayar sesuai dengan kemampuan diri kita. Oleh karena itu, tugas kita adalah fokus untuk meningkatkan kapasitas diri, sehingga perusahaan juga layak untuk membayar kita lebih tinggi sesuai dengan manfaat yang kita berikan kepada perusahaan dan konsumen. Keterampilan ini kita akan dapatkan dengan apa ya kira-kira? Tentu dengan cara menyelesaikan dan menghadapi berbagai macam problem yang kita temui. Kita bisa belajar hal baru sehingga bisa membuat kepala kita lebih kaya akan ilmu. Jadi kalau dapat tugas yang mungkin belum kita pahami, belum kita ketahui, jangan anggap ini sebagai sebuah beban. Jadikan ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita terus belajar dan memataskan diri untuk masa depan dan untuk mendapat penghasilan tentunya ya yang jauh lebih tinggi daripada yang teman-teman dapatkan saat ini. Wah, ini hal yang jarang disadari oleh teman-teman sepertinya. Padahal untuk mendapatkan keterampilan itu sulit sekali kalau tidak dilatih ya Pak. Tapi meskipun begitu, saya yakin masih ada di antara teman-teman yang sadar bahwa bekerja bisa membuat keterampilan kita meningkat. Terutama yang sudah menemui passion-nya dalam pekerjaan tersebut. Lalu, apalagi Pak manfaat bekerja? Oke, manfaat selanjutnya yaitu memberikan dampak. Dampak di sini misalkan yang paling dekat yaitu untuk diri sendiri. Untuk teman-teman yang bekerja, jadi punya kebiasaan bangun pagi. Yang kita tahu juga bahwasanya kebiasaan pagi ini bisa melatih kita, pribadi kita untuk menjadi lebih disiplin. Nah, ini harus kita lakukan secara konsisten. Ketika kita bekerja, kita juga bisa memberikan dampak positif kepada orang lain. Entah itu kepada keluarga, kepada anak, kepada teman-teman mungkin, atau bahkan ke konsumen kita. Untuk keluarga nih misalnya, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kita bisa membiayai biaya sekolah mereka. Begitu juga kepada konsumen kita. Kita bisa memberikan jasa yang diperlukan oleh konsumen kita. Menurut saya pun ketika kita memilih untuk bekerja, sedikit banyak kita akan membangun kebiasaan yang pasti baik dan berguna di masa mendatang. Kemudian manfaat yang selanjutnya Pak. Nah, yang paling penting manfaat kita atau manfaat utama kita bekerja yaitu networking atau relasi. Jadi kita bayangkan, ketika kita tidak bekerja, kita hanya akan berada di rumah saja. Yang akan kita temui ya hanya orang-orang itu saja. Akan berbeda ketika kita itu bekerja. Kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita akan bertemu dengan banyak konsumen kita. Kita akan bertemu dengan teman kerja kita. Kita akan bertemu dengan atasan kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan semakin banyak wawasan kita. Contoh misalkan nih kayak teman-teman di tim sales. Ketika tidak punya networking, ketika tidak punya jaringan, pasti mereka akan bekerjanya yaitu akan terasa capek. Sehingga mereka akan selalu terus mencari konsumen-konsumen baru di setiap bulannya. Karena kenapa? Yaitu tadi mereka tidak bisa menjaga yang namanya networking atau relasi. Seperti itu ya teman-teman, ada banyak sekali alasan mengapa kita harus bekerja. Tidak hanya untuk kepentingan diri kita, namun juga bagi orang lain yang bisa juga merasakan kebermanfaatan pekerjaan kita. Harapannya teman-teman juga bisa semakin semangat dalam bekerja ya. Sekian untuk briefing kali ini. Terima kasih kepada Pak Faiz atas wawasannya. Dengan sangat nih. Sampai jumpa di briefing selanjutnya ya Jun People. Salam, satu energi bersinergi.